Jadi di mana perulangan ini akan sangat Anda butuhkan ketika Anda membuat program yang lebih kompleks daripada program-program kemarin. Saya langsung share screen ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang perulangan bahasa C++. Nah, perulangan dan percabangan yang kemarin sudah sempat kita bahas itu termasuk dalam suatu statement flow control. Jadi kalau Anda semua nanti menemui suatu suatu keterangan berupa statement flow control, itu isinya adalah percabangan dan perulangan. Nah, apa itu perulangan? Nah, perulangan digunakan untuk melakukan sesuatu yang sifatnya berulang-ulang. Jadi aktivitas itu berulang-ulang atau memiliki pola aktivitas tertentu ya. Jadi Anda garis bawahi di sini bukan hanya sesuatu yang diulang, tapi sesuatu yang memiliki pola tertentu. Nah, aktivitas yang berulang atau memiliki pola tertentu itu bisa meliputi input, proses, atau output. Ini seperti pertemuan sebelumnya. Jadi dalam proses input, proses maupun output ini ada sesuatu yang mungkin sifatnya berulang atau memiliki pola yang sama. Nah, ini sangat penting atau sangat cocok kalau kita gunakan teknik perulangan. Caranya adalah dengan mengeksekusi kode secara berulang. Jadi kita nggak perlu mengetikkan satu persatu. Perulangan ini secara umum dibagi dua. Yang pertama adalah counted loop atau perulangan yang jumlah perulangannya itu jelas. Jadi sudah jelas didefinisikan di awal. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah perulangan for. Nanti kalau Anda simak lebih lanjut, nanti kita akan membahas tentang for. Yang kedua adalah uncounted loop ya, atau perulangan yang jumlah perulangannya tidak jelas atau belum diketahui berapa kali harus melakukan perulangan. Contohnya adalah blok perulangan while do dan blok perulangan do while. Jadi nanti ketika Anda menggunakan teknik perulangan, silahkan Anda lihat dulu tujuannya. Kalau dari awal sudah jelas kita mengulangi berapa kali, langsung gunakan saja for. Kalau misalkan jumlahnya belum jelas, Pak, sampai kapan saya menunggu, saya nggak tahu, Pak, gitu ya, misalkan ya, gunakan while do atau do while. Jadi dua hal ini sudah berbeda dari segi tujuan dan dasar penggunaannya. Kalau saran saya, kalau misalkan sudah tahu betul, gunakanlah for. Ya, for itu lebih mudah untuk dihandle. Kalau while do atau do while ini karena menggunakan kondisi yang masih berupa seleksi ya, atau mungkin ada kondisi yang harus terpenuhi, kadang kita akan salah logika. Nah, contohnya apa, Pak? Kesalahan yang sering dilakukan. Kalau for, biasanya langsung error. Ya, kalau logikanya salah, langsung error atau mengulangi sejumlah perulangan yang diketahui. Tapi kalau uncounted loop, kalau errornya salah logika, dia akan muter terus ya, looping terus, nggak selesai-selesai. Alhasil sampai panas laptopnya itu nggak selesai-selesai, karena dia hanya muter-muter terus, nggak pernah berhenti. Logikanya seperti itu. Nah, kita bahas yang pertama. Jadi nanti ada 4 macam ya, ada 4 macam bentuk perulangan. Yang pertama adalah perulangan for. Nah, ini ciri-cirinya ya tadi ya, jumlah perulangannya jelas, kemudian didefinisikan di awal penulisan sintak. Jadi berapa kali kita mau mengulang sudah jelas dari awal. Dan termasuk jenis counted loop yang tadi sempat kita bahas. Nah, ada 3 kondisi yang harus diperhatikan. Ya, ini contoh penerapan for dalam C++ ya. Yang pertama, isi nilai yang menyatakan hitungan akan dimulai atau inisialisasi. Nah, bagian sini adalah bagian inisialisasi atau hitungan yang akan dimulai. Misalkan, kita inisialisasi variabel untuk for-nya adalah i, kemudian mulainya dari 0. Maka di sini ditulis integer i sama dengan 0. Pak, misalkan saya nggak pengen definisikan di dalam kurung gimana? Silahkan, misalkan di luar sini ada ketik integer i ya. Di sini tinggal menulis i sama dengan 0. Gitu saja nggak apa-apa. Oke, tapi biasanya untuk kepraktisan biasanya menggunakan int-nya di dalam kurung di sini. Bagian yang kedua, batas hitungan yang akan digunakan untuk berhenti ya. Jadi kondisi kapan dia berhenti. Nah, itu bagian yang kedua. Jadi yang pertama tadi kapan dia mulai, yang kedua kapan dia berhenti. Nah, yang ketiga adalah penambahan atau pengurangan nilai yang dihitung.
di belakang ini. Ada increase atau decrease, ascending atau descending, biasanya seperti itu. Kalau misalkan I++, berarti dia naik. I++ artinya apa? Kemarin sudah dijelaskan pada bab operator. Jadi I++ sama dengan I sama dengan I+1. Jadi I++ itu naik satu-satu. Kalau misalkan 0 sampai kurang dari 10, maka nanti dia akan berjalan dengan perulangan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. 10 kali, tapi dimulainya dari 0. Oke. Ingat dalam penggunaan operator ini ya, kalau kurang dari, berarti 10-nya nggak ikut. Kalau kurang dari sama dengan, maka 10-nya ikut. Dua hal ini biasanya yang menyebabkan kita salah dalam logika perulangan. Biasanya di sini sering terjadi kesalahan. Nah, oke. Contoh dari penggunaan for seperti ini ya, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Jadi tadi ada inisialisasi mulai, kondisi akhirnya, kemudian dia naik apa turun. Ya, seperti itu. Kalau for, pilihannya cuma naik atau turun ya. Jadi dalam arti dia urut I++ ya. Jadi I++ itu naik satu atau turun satu. Seperti itu. Oke, perlu diingat lagi untuk perulangan tidak mengenal pecahan ya. Jadi kita menggunakannya bilangan bulat. Jadi tadi pada posisi ini tadi kita menggunakannya integer ya. Nah, penulisan for selalu diikuti oleh variabel untuk menyimpan nilai yang dihitung. Oke, nilai variabelnya tadi yang saya sampaikan tidak mengenal pecahan, dia hanya bilangan bulat. Yang kedua, nama variabel dapat berupa huruf atau teks. Misalkan di sini huruf I ya. Atau misalkan integer ulang sama dengan 0, ulang kurang dari 10, ulang plus tidak masalah. Apapun. Nah, aturan pembuatan variabel sudah ada pada video sebelumnya. Perlu Anda ketahui, yang saya sampaikan biasanya terstruktur ya. Jadi, kalau Anda nggak ketemu jawabannya di sini, Anda bisa cari jawabannya di video-video sebelumnya. Termasuk kondisi I++ ini. Kemarin sudah dijabarkan untuk bab operator. Nah, ketiga atau berikutnya adalah penambahan nilai hitungan diawali oleh simbol plus plus, sedangkan untuk pengurangan diawali simbol min min ya. Jadi kalau plus plus naiknya 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau min min 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Ingat, kalau misalkan plus plus berarti awalnya lebih kecil, akhirnya lebih tinggi. Kalau min min awalnya yang lebih besar, akhirnya yang lebih pendek atau lebih rendah ya. Jadi jangan kebalik. Kalau misalkan Anda I min min di sininya 0, sininya 10 ya nggak akan jalan. 0 dikurangi berapapun nggak akan pernah ketemu 10. Logikanya seperti itu. Oke ya. Nah, kita nanti akan coba yang pertama program menggunakan for ya. Nah, nanti Anda silakan ketikkan, kemudian Anda running. Hasilnya akan seperti ini ya. Nah, Pak Ahmad ini kok 0 sampai 9, Pak? Padahal di sini keterangannya pembuatan program perulangan 10 kali ascending. Ascending itu naik ke atas ya, jadi kecil ke besar. Iya, 10 kali, karena dimulainya dari 0. Ya. Kalau Anda memulainya I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan 10. Jadi nanti dari 1 sampai 10. Perlu Anda ketahui bahwa dalam dunia programmer, terutama di C, C++ itu, biasanya indexing dimulainya dari 0. Jadi nanti kalau Anda belajar array habis ini sama Pak Pedi, nanti array itu dimulai dari 0. Jadi indexingnya mulainya dari 0 semuanya. Ya. Jadi nanti jangan salah kaprah ya ketika ini mulainya kok 0, tapi 10 kali kok sampai 9 saja, Pak. Itu nanti Anda perlu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seperti itu. Nah, ini contoh for yang naik ke atas ya. Mudah sekali, nanti Anda tinggal praktekkan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan for yang turun ke bawah ya. Perhatikan, kalau for turun ke bawah, I awalnya lebih besar dari I akhirnya ya. Kemudian syaratnya ya, kalau I sama dengan 10, sampai I lebih besar dari 0, berarti benar, karena dia akan berhenti pada posisi 1. Tapi kalau jenengan atau teman-teman nulis I kurang dari 0, maka ini nggak akan pernah berhenti ya. Karena apa? I kurang dari 0,
Ya, oh sorry kok nggak berarti, malah nggak jalan nanti. Anda coba sendiri ya. Kalau I kurang dari 0 alias minus. Jadi kondisi ini akan tidak memenuhi, tidak akan pernah ketemu. Ya, Anda perlu perhatikan. Jadi logikanya juga harus dicermati. Nah, kalau misalkan ini menggunakan min-min, maka yang diawali adalah 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pak Ahmad, kenapa kok tadi mulainya 0 sama 10 jadinya 9 aja? Kenapa sekarang kok mulainya 10, akhirnya 0 kok jadinya 1? Ya, karena kita mulainya dari 10. 10, 9, 8. Kalau tadi kan kita mulainya dari 0. Seperti itu. Ya, nanti Anda silahkan coba-coba ganti nilainya sendiri-sendiri. Jadi, kalau belajar pemrograman itu jangan terburu-buru ya. Jadi ketika kita sudah jalan satu codingan ini, kemudian kita merasa puas, oh sudah bisa jalan, saya sudah merasa bisa itu ya. Jangan seperti itu ya. Nanti misalkan Anda belajar pemrograman, setelah ini jalan, Anda coba-coba ganti variabelnya. Kalau saya giniin jadinya apa ya? Kalau saya giniin jadinya apa ya? Kalau di sini pakai printf, kalau saya pakai cout jadinya apa ya? Seperti itu. Anda coba-coba sendiri. Jadi nanti Anda akan banyak menemukan hal-hal yang baru. Nah, latihan yang ketiga, saya akan mencoba ya, memberikan pemahaman kenapa sih harus for. Nah, bayangkan Anda mengetikkan suatu kata yang berulang ya. Ini kata yang berulang, baru berulang, belum pola yang sama. Sesuatu yang berulang dituliskan. Oke, kita akan mencoba menuliskan bahasa pemrograman C++ 10 kali seperti ini. Ya, keluarannya nanti seperti ini. Oke, kita bisa mengetikkan 10 kali sintaks seperti ini. Permasalahannya kalau misalkan saya pengen ngetikkan 1000 kali, apakah teman-teman mau ngetikkan seperti ini 1000 kali? Pertama, bisa Pak? Oke, bisa. Yang kedua, Pak, pusing Pak, saya harus mengetahui ini 1000 kali berapa ya? Mungkin untuk 10, 100 masih oke. 1000 kali kan kita nggak tahu jedanya seperti apa. Anda harus memberikan komentar yang katakanlah per 50 barisan gitu. Itu problem juga. Berikutnya adalah efektivitas memori dan efisiensi pengetikan sintak. Jadi kalau yang lihat sintaknya kan masa berlembar-lembar kok isinya cuma bahasa pemrograman C++, semua kan gitu nggak lucu. Jadi kesannya konvensional banget. Nah, ini bisa diatasi dengan menggunakan for. Nah, nanti Anda coba ketika Anda membuat 10 ya, katakanlah 10 seperti ini, Anda coba di run. Nah, solusinya seperti ini. Sorry, saya lanjut dulu. Solusinya ini. Nah, yang tadi kita ngetikkan 10 tadi, kita bisa ringkas dengan menggunakan for. Seperti ini. For I sama dengan 0, I kurang dari 10, maka dia 10 kali ya. Ingat, kurang dari 10 berarti 9 berhentinya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dia ngulangi kemudian menampilkan ini. Jadi ketika I sama dengan 0, dia ngetik 1. Ketika I sama dengan 1, dia ngetik lagi. Ketika I sama dengan 3, dia ngeprint lagi. Dan seterusnya sampai I-nya sama dengan 9. Karena kurang dari 10. Nanti jadinya sama. Pak, tadi sama ini kok sintaknya nggak jauh beda, Pak. Paling selisih 6 biji. Oke. Kalau 10 mungkin selisihnya 6. Kalau 1000 baris, selisihnya berapa? 997 baris kode program. Seperti itu. Contoh lagi, ini ya. Kita mau membuat suatu bentuk kotak ya, pola ya, ini pola. Yang tadi ada sesuatu yang diulang-ulang, ini sesuatu yang bentuk pola. Nah, kita mau bikin seperti ini nih. Nah, kita mau bikin kotak. Kemudian kita lihat dulu. Analisa dari suatu sintak, mana sih yang polanya kok hampir mirip. Oh, ternyata dari cout sini sampai cout sini itu sama. Sedangkan yang ini sama ini beda. Berarti yang sama ini saya pangkas dulu dengan menggunakan for. Logikanya seperti itu. Nanti Anda bisa menyelesaikan dengan seperti ini. Yang atas tadi tetap diketik, ya kan? Yang bawah tetap diketik, yang di tengah-tengah Anda menggunakan for, bagian kotak-kotak pengapitnya Anda ulangi 10 kali. Jadinya sama juga. Nah, seperti itu. Permasalahannya sama kayak definisi yang pertama, kalau cuma mungkin 3, 4, 5 baris ya nggak begitu berarti ya. Tapi kalau misalkan ini butuhnya polanya sampai 1000 baris itu akan sangat-sangat membantu ketika kita menggunakan teknik perulangan.
Oke, mungkin sampai sini harapan saya Anda sudah cukup jelas ya kapan harus menggunakan perulangan. Nah, program berikutnya, silahkan nanti Anda akan coba ini ya. Nah, saya akan mencoba masuk ke perulangan yang lebih tepat sasaran atau aplikatif. Ini kita akan merekam berapa kali kita ingin melakukan suatu perekaman, kemudian kita akan menjumlahkan semuanya. Nah, prosesnya seperti ini, langsung saja contohnya. Silahkan masukkan berapa kali Anda ingin merekam nilai. Saya masukkan 4. Berarti nanti dia akan meminta 4 kali perekaman nilai. Nah, pertama saya isi nilainya 23. Kemudian data kedua saya isi 32. Data ketiga saya isi 4, data keempat saya isi 6. Yuk kita jumlah yuk. 23 tambah 32 adalah 55. 55 tambah 4, 59 tambah 6, 65. Apakah jumlahnya sama? Benar. Nah, sintaknya adalah seperti ini, perulangannya seperti ini. Jadi saya nggak perlu mengetikkan silahkan masukkan berapa kali Anda merekam nilai ini sama C-in ulang ini sampai 4 kali, enggak. Tapi saya hanya menuliskan sekali, kemudian saya meminta masukkan nilainya, saya ulang-ulang. Ya, masukkan nilai data ke I, 1 diulang, C-in. Nah, karena ini menggunakan printf ya, sekarang ketahuan ya, kenapa kok pakai printf, Pak? Kenapa nggak pakai cout? Kalau printf itu lebih fleksibel ketika kita menggunakan dalam perulangan. Makanya kemarin saya sampaikan printf ini sedikit lebih customize, lebih fleksibel. Karena dengan menggunakan printf kita bisa menampilkan sesuatu yang sifatnya ya memiliki pola yang sama dan diulang. Contohnya ini kan polanya sama. Masukkan nilai data ke ya sampai sini polanya sama. Sedangkan ini yang custom. Nah, ini customnya. Makanya di sini dipakai %i, diambil dari perulangannya. Seperti itu ya. Jadi kapan pakai printf, kapan pakai cout, harapan saya sudah paham ya. Cout itu ketika sesuatu yang sudah pasti ya, jelas, dan dia nggak perlu di custom, itu cout paling enak. Tapi kalau Anda butuh sesuatu yang sifatnya customize, baik posisi maupun isi, gunakanlah printf. Nah, ini salah satu bentuk contohnya. Jadi kita memasukkan nilai, kemudian disimpan lagi, masukkan nilai, disimpan lagi, dimasukkan nilai, disimpan lagi. Pak, pertanyaannya, kenapa kok hasil sama dengan hasil plus nilai ya? Karena hasil di awal ingin saya gunakan sebagai media penampungan hasil penjumlahan. Maka di awal saya isikan 0 dulu. Efeknya kalau nggak diisi 0 apa Pak? Nanti silakan Anda coba. Kalau misalkan di awal nggak dikasih 0. Ya, apa efeknya? Oke. Nah, hasil 0, maka ketika pertama kali looping, dia kan hasil sama dengan 0 ditambah nilai. Nilai itu adalah nilai masukan yang pertama. Ketika saya memasukkan 23, maka 0 tambah 23 adalah 23. Maka ketika dia perputaran sekali, hasil sudah terisi 23. Kemudian dia berputar kedua, dia menanyakan lagi nilainya berapa. Saya isi 32. Berarti kan hasil sama dengan 23 ditambah 32, sama dengan 55. Pas perputaran ketiga, hasil sudah posisi 55. Kemudian nilai saya masukkan 4, maka dia 55 tambah 4, 59. Ya. Yang terakhir, perputaran keempat, dia 59 ditambah 6. Ya, hasilnya 65. Nah, saran saya kalau belajar perulangan, silahkan Anda menggunakan pena dan kertas. Anda tulis saja perulangan pertama, I-nya berubah jadi berapa, kemudian hasil berubah jadi berapa, kemudian perulangan berikutnya sampai batasnya selesai. Itu sangat lebih membantu. Oke. Nanti silakan Anda coba di tempat masing-masing ya. Oke. Pertanyaannya Pak Ahmad, kenapa kok di sini ada komanya 00 ya? Jadi di sini saya tuliskan %.2f ya. Kenapa? Karena di sini nilainya saya presentasinya sebagai double atau desimal. Jadi Anda bisa menginputkan juga desimal. Seperti itu. Oke ya, tipe data kemarin sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kita lanjut berikutnya. Nah, latihan yang ke-8, kita menggunakan for untuk menyeleksi genap dan ganjil. Jadi kita menginputkan sesuatu, langsung dicek ini genap, ini ganjil, ini genap, ini ganjil. Ini sangat berguna sekali ketika Anda di dunia elektro nanti. Banyak sekali sesuatu yang berhubungan dengan ganjil, genap dan ganjil, atau memenuhi, tidak memenuhi. Ya, mungkin kalau belajar elektro itu ada fuzzy logic dan seterusnya, lulus dan tidak lulus seperti itu ya.
Nah, contohnya seperti ini. Masukkan berapa kali Anda ingin pengujian, nanti ketika ini jalan sampai sini, saya mengetikkan 4 ya. Saya tekan enter, maka dia akan menanyakan, masukkan nilai ke I bilangan bulat. Ya. Nah, Pak, kenapa kok dikasih keterangan bilangan bulat? Karena saya hanya mendefinisikan sebagai integer, saya nggak mau koma. Ya. Ketika saya ketikkan 5, maka dia akan langsung ngecek nih, if nilai ini ya, kemarin sudah saya jabarkan, ini adalah operator modulo. Kalau masih lupa, silahkan buka bab operator. Persen itu artinya modulo atau sisa bagi. Ketika suatu nilai atau suatu bilangan dibagi 2 sama dengan 0, sisa baginya 0, maka dia genap. Contoh 4 bagi 2, sisanya 0. 6 bagi 2, sisanya 0. Kalau 5 dibagi 2, hasilnya 2, sisanya 1, maka dia jadinya ganjil. Contoh ya, kita masukkan 5, maka dia keluarnya ganjil. Kita masukkan 7, keluarnya ganjil. Kita masukkan 8, keluarnya genap. Kita masukkan 2, keluarnya genap. Kemudian program selesai. Kok selesai, Pak? Karena saya hanya pengen pengujian 4 kali. Seperti itu. Nah, nanti silahkan Anda edit sendiri. Anda punya bayangan ya, misalkan bayangan problem-problem di tempat masing-masing, kemudian Anda saya coba polanya kok sama dengan program yang dibikin Pak Ahmad ya. Saya ingin membuat suatu program yang custom sesuai dengan permasalahan saya. Silahkan. Ini sudah dalam tahap Anda bisa mencoba menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Nah, jenis perulangan yang kedua adalah perulangan while. Tadi kita sudah bahas for, sekarang kita bahas tentang while. Perulangan while merupakan jenis uncounted loop ya, namun dapat menjadi counted loop jika ditambahkan counter dalam penulisan sintaknya. Maksudnya apa, Pak? Jadi while itu bisa menyeleksi sesuatu kondisi yang sampai mana kondisi itu terpenuhi. Tapi kalau misalkan kondisi terpenuhinya udah tahu dari awal, kan itu kayak kita melakukan for, sama. Nah, enaknya while itu selama proses dia bisa merubah kondisinya. Tapi kalau for kan enggak, sudah ditentukan di awal. Nah, while ini bisa melakukan perubahan dan juga bisa ditetapkan di awal. Nah, meskipun punya kelebihan seperti ini, tapi kadang senjata makan tuan. Karena ketika kita perulangan, kita lupa kalau merubah isi dari variabel parameter perulangannya. Jadi perulangannya nggak pernah berhenti. Itu biasanya terjadi seperti itu. Nah, perulangan while akan mengecek kondisi perulangan terlebih dahulu, kemudian melakukan perulangan jika kondisi memenuhi syarat. Perulangan menggunakan while akan terus berjalan selama kondisi perulangan terpenuhi. Ya. Jadi hati-hati. Kalau misalkan perulangan terpenuhi, sampai laptopnya habis baterai, ya nggak akan selesai, karena terpenuhi terus. Ya. Oke. Pertanyaan Pak Ahmad, nanti kalau saya mengalami kejadian seperti itu gimana? Jangan panik. Nanti Anda tinggal tekan Ctrl+C, nanti dia akan break. Jadi kalau Anda mengulangi looping terus ya di command prompt Anda looping terus nggak pernah berhenti kan, bingung kadang-kadang ya, di close not responding malahan ya. Jadi Anda klik aja di command prompt-nya tadi yang papan hitam, kemudian tekan Ctrl dan C, itu break namanya. Jadi nanti akan memaksa berhenti compile secara paksa, nggak apa-apa kalau misalkan terjadi seperti itu. Nah, perulangan penggunaan while akan terus berjalan selama kondisi perulangan terpenuhi. Nah, perulangan dapat dihentikan dengan menginputkan kondisi yang tidak memenuhi perulangan. Oke. Kalau ada pertanyaan inputan, tapi kalau nggak ada, ya nggak akan pernah berhenti. Maka solusinya tadi, tekan Ctrl+C saja. Kalau loopingnya nggak pernah berhenti. Oke. Nah, kita akan masuk ke contoh ya. Jadi, while itu seperti ini. Kalau for tadi bentuknya formatnya seperti itu, kalau while seperti ini. Ada kondisi yang harus dicek ya. Pakainya apa, Pak? Pakainya operator apa yang kemarin ya? Operator pembanding ya. Jadi saya sampaikan di awal, operator tuh nggak hanya operator ya, pahami fungsi dan maksudnya. Nanti kadang kita akan menggunakan pembanding, kadang kita akan menggunakan aritmetik, kadang kita akan menggunakan logika, kadang kita akan menggunakan bitwise. Kemarin sempat dibahas operator ternary ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba dipakai dan hilang gitu ya. Nah, kita lihat di sini kalau while itu kondisinya dicek dulu. Karena cek ulang itu 0, maka while cek ulang sama dengan 0, maka dia terpenuhi ya. Karena kan cek ulangnya 0. 0 sama dengan 0, oke kan? Berarti nanti dia akan mengeksekusi ini. Coba kalau Anda ini ganti dengan 1, langsung keluar. Perulangan while selesai. Karena apa? Dia nggak pernah memenuhi kondisi ini. Nah,
Di perulangan while, perlu Anda catat dan garis bawahi, ini dicatat ya. Harus kondisinya dideklarasikan di awal. Kalau di sini cek ulang nggak pernah didefinisikan, nanti di sini bingung. Makanya harus jelas kondisinya. Maka di sini saya tulis kondisi awalnya cek ulang adalah 0. Sehingga dia langsung bisa mengeksekusi ini. Nanti Anda silakan ketik, dicoba di tempat masing-masing. Hasilnya seperti ini. Jadi, apakah kamu ingin keluar perulangan? Ya, dia akan ulangi. Kalau selama kita jawab 0, ya, tidak, maka dia akan mengulangi terus sampai kita tekan 1. Pak, kenapa 1, Pak? Kalau C ulangnya sama dengan 1, dia naik ke atas lagi, maka 1 sama dengan 0, kan tidak terpenuhi. Maka dia langsung keluar, ngetik di bawahnya. Perulangan while, selesai. Seperti itu. Artinya, arti while itu selama ya. Jadi nanti kalau misalkan Anda bingung, Pak, while itu apa sih? While itu selama ini terpenuhi, maka dia akan jalan ya. While. Okay. Nah, program berikutnya hampir sama. Ini kita akan coba menghitung berapa kali kita mencoba. Nah, bedanya gini, nanti di awal kita menanyakan dulu, ya, baru kita akan mencoba mengulangi. Jadi nanti misalkan saya menjawab tidak, ya, berarti saya mengulangi sebanyak 2 kali untuk mencoba keluar dari sistem. Nanti Anda silahkan coba, bentuknya hampir sama ya. Nah, diperhatikan kalau pilihannya Y atau T, maka jawabannya Y atau T aja. Jangan nanti jawabnya 1, 2, 3, 4, 5, oke, atau enter ya. Ya, jawab dulu Y atau T. Kalau pengen T besar, ya T-nya ganti T besar. Kalau pengen T-nya kecil, jadikan T kecil. Kalau pengen T besar dan T kecil, Pak, tinggal aja dikasih cek ulang sama dengan T kecil, atau cek ulang sama dengan T besar. Nanti kan T yang apapun akan dieksekusi menjadi sintak untuk pernyataan tidak. Ya, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini program main-main ya. Jadi tadi saya coba bikin program buat main-main aja. Jadi senang-senang. Anda coba nanti temukan permasalahan-permasalahan sehari-hari ya. Misalkan kayak kemarin, coba password, login password. Kalau ini main-main aja, misalkan tuliskan nama dosen yang paling satu kata ya. Misalkan Anda tulis Nanda itu ya. Kemudian saya karena salah, karena yang memenuhi itu Ahmad. Kalau nggak Ahmad, dia nggak mau ya. Dia akan muncul pernyataan, nama yang Anda masukkan kurang tepat, dosennya masih muda, orangnya baik, masa nggak tahu sih ya, gitu ya. Nanti Anda akan mengulang, isi Julius, salah lagi, Lukas, salah lagi, sampai diisi Ahmad, karena ini jawabannya Ahmad, maka dia akan selesai, seperti itu ya. Pak Ahmad, ini apa nih Pak? Ini sintak apa nih Pak? Kok ada kayak gini Pak? Itu C_str, kemarin sudah saya bahas ya. Karena kita deklarasikan string, nggak menggunakan char, maka di sini tolong dikembalikan menggunakan fungsi C_str, karena string itu punyanya bahasa C. Ya, perlu diingat-ingat. strcmp, ya nanti Anda akan belajar operasi string dengan Pak Fedi. Bocoran dulu ya. strcmp itu namanya string compare. Ya. String compare, jadi membandingkan dua buah tipe string apakah sama atau tidak. Ya. Kalau sama itu 0, kalau tidak itu 1. Ya, jangan kebalik-balik, nanti Anda coba cek. Ya. Nanti silakan program ini Anda edit-edit boleh ya. Oke. Nah, perlu Anda ketahui, misalkan Pak, saya pengen bikin ini buat teman saya ya. Misalkan Anda tuliskan coba tebak siapa teman saya yang paling saya sukai kan gitu. Nanti jawabannya ada set teman Anda ya. Nah, programnya tinggal Anda copy aja di dalam folder yang Anda compile dan run itu ada program.exe-nya. Itu udah bisa jalan di mana aja. Selama dia pakai Windows, dia bisa di copy paste ya. Yang program.exe itu. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga kita menggunakan perulangan dual ya. Dual ini sama dengan while ya. Jadi intinya sama untuk perulangan. Perbedaannya adalah dual akan melakukan perulangan sebanyak 1 kali terlebih dahulu. Kemudian mengecek kondisi perulangan terpenuhi atau tidak. Nah, counter diletakkan setelah perintah perulangan ya. Jadi bedanya sama yang tadi, ini setelah perulangannya. Nah, contohnya ini. Kalau do while dilakukan dulu baru ditanyakan kondisinya. Ya. Kalau while kondisinya dulu. Ditanyakan
ditanyakan kondisinya dulu baru dilaksanakan. Kalau ini dilaksanakan dulu baru ditanya kondisinya. Ya, paham ya, dua pendekatan yang berbeda. Kapan menggunakannya nanti silahkan Anda pakai feel. Jadi Anda rasakan. Ini harus dicek dulu baru ini harus dijalani dulu baru dicek, seperti itu. Atau dicek dulu baru dijalani, seperti itu. Kalau dijalani dulu baru dicek, gunakan dual. Dijalani sekali dulu baru dicek, ya. Kalau while jalani dulu baru nanti dicek dulu baru dijalani, oke ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Jadi kalau Anda berimajinasi nanti while itu selama ya. Jadi dicek dulu ya, misalkan mau pacaran ya, dia sudah punya pacar belum, punya gebetan belum, ya udah. Berarti while seleksinya apa baru dijalani. Kalau dijalani dulu ternyata while-nya apa punya pacar itu nanti kayak sendernya IG-nya UNES itu ya, jadi suka curhat-curhat tentang pacarnya itu ya. Jadi Anda coba bayangkan nanti kalau misalkan do well sama well itu bedanya apa. Tadi singkatnya kalau well itu dicek dulu baru dijalani, kalau do well jalani dulu baru dicek. Contohnya nanti Anda silahkan ini, kerjakan ini, dicek aja. Diinputkan sekali langsung aja dijawab ya, Y. Nanti hasilnya apa? Kalau yang ini pasti hasilnya 1, karena dia sudah menjalani dulu baru dijalani dulu baru dicek. Seperti itu. Nah, berikutnya adalah nested for ya. Sorry, ini ada materinya kelewat, saya salah menaruh. Nah, di sini dulu. Nested for ya. Yang keempat, nested for ini perulangan di dalam perulangan ya. Jadi di dalam perulangan ada perulangan lagi. Nah, perulangannya berbentuk blok-blok perulangan. Dalam satu blok perulangan dapat berisi perulangan yang lain. Jadi kalau kemarin ada nested if bersarang, sekarang ada loop bersarang. Susah mana Pak? Jelas susah loop bersarang. Kalau loop bersarang Anda nggak paham, nanti imajinasi Anda bisa kocar-kacir ya. Jadi saran saya pegang bolpen, pegang pensil, kemudian Anda coba tulis di kertas. Oh, perulangan pertama ini, variabel ini berubah jadi ini, yang ini jadi ini, dan seterusnya. Karena ini saya ngajarnya online, saya nggak bisa ngajari apa. Contohnya agak rumit karena. Nah, seperti itu. Jadi nanti Anda akan terbiasa mengamati ketika perulangan terjadi. Ya. Jadi contoh hal-hal perulangan itu apa aja Pak yang bisa diamati? Misalkan Fibonacci, deret Fibonacci, kemudian deret-deret aritmatik yang sering terjadi itu, kemudian logika ya. Kalau Anda tes apa ya, tes psikotes itu kan banyak hal-hal yang bersifat perulangan kan. Nah, itu adalah pola. Kalau Anda nanti pinter perulangan ini, saya rasa nanti kalau Anda tes CPNS atau tes apa ya, masuk S2 atau apapun ya, tes psikologi, nanti Anda akan cepat nyaut karena itu hanya modalnya perulangan. Anda bisa ngamati apa yang bisa diulang, polanya apa, kemudian bagaimana itu biasanya bisa nangkap lebih cepat. Nah, counter pada masing-masing perulangan dapat berupa variabel dengan nama-nama yang berbeda. Jadi karena ada perulangan di dalam perulangan, variabelnya pun bisa berbeda-beda. Oke, sorry, saya salah naruh ini. Nah, oke, contohnya ini ya. Oke, sebelum saya masuk ke contoh, mungkin saya close dulu karena waktunya sudah habis. Nanti silahkan join kembali. Mohon maaf sekali ya, saya stop dulu.